Kan dialog dari sebelum jeda tadi. Lalu kalau kita melihat negara-negara tetangga yang mungkin sudah berpengalaman lebih lama dalam industri perbankan syariah, di mana posisi kita saat ini? Ya sebenarnya kalau secara regional kita sudah cukup lumayan ya. Mungkin yang bisa dikatakan yang negara yang maju lebih duluan itu kan Malaysia ya. Dan kita belajar dari Malaysia tentu saja karena Malaysia itu kan sebetulnya komitmennya pemerintahannya, kemudian juga otoritasnya dan komitmen juga mungkin juga stakeholdersnya semuanya itu sangat kuat ya untuk pengembangan perbankan syariah ini. Dan ini yang saya kira kita perlu belajar dari Malaysia sebetulnya bagaimana cara mereka mengembangkan dengan komitmen semua stakeholders terkait. Nah, ini memang kalau secara secara regional kita sudah cukup lumayan ya. Saya kira ini sesuai dengan skala ekonomi Indonesia ya kan yang terbesar di ASEAN ini kan tentu saja begitu. Dan saya kira tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan karena itu juga market kita juga paling besar ya. Dan saya kira kita kalau hanya berpikir katakanlah penduduk Indonesia yang Muslim saja gitu kan sudah sangat besar tentu saja dari 280-an juta orang di Indonesia saya kira sudah sangat luar biasa besar paksa itu. Tetapi tentu kan ini kita juga tidak hanya semata-mata mengandalkan customer yang sifatnya lebih terkait secara afiliasi secara agama ya, misalnya secara pendekatan yang lebih ke arah pendekatan agama, tetapi kita juga tentu untuk supaya perbankan syariah ke depan itu menjadi semakin kompetitif, tentu kita juga harus bisa berdialog tentu saja dan bisa menarik investor-investor atau deposan-deposan, debitur-debitur yang memang rasional gitu ya kan bisa dikatakan karena memang pertimbangan bisnis perbankan syariah ini bisa dianggap lebih kompetitif gitu kan. Karena itu tadi yang saya sampaikan kalau beberapa produk ini semakin bervariasi diberikan oleh perbankan syariah gitu dengan apakah dengan basis perdagangan, dengan basis misalnya investasi dan lain sebagainya itu saya kira ini akan menjadi semakin menarik ke depannya karena kalau misalnya modelnya model seperti kredit biasa, pembiayaan seperti biasa, tentu ini kan akan mudah orang memperbandingkan kan berapa sih biayanya berapa sih biayanya kalau saya mengambil pembiayaan dari bank syariah atau kita mengambil kredit dari bank konvensional. Tetapi kalau sifatnya misalnya investasi misalnya, itu kan tidak comparable kan begitu. Nah, karena investasi itu tentu itu tergantung income yang akan nanti didapat dari hasil investasi dan lain sebagainya. Ini yang kita ingin lihat ke depan, tentu variasi produk ini semakin bertambah gitu kan. Ya macam-macam sebetulnya sih ada yang disebut sebagai wakaf link deposit dan kemudian juga ada yang saya lupa beberapa jenis yang dengan istilahnya yang mungkin sendiri, tetapi saya kira ini menunjukkan bahkan akan banyak variasi ke depannya itu yang memungkinkan opsi debitur maupun deposan itu untuk melakukan investasi atau mengajukan pembiayaan gitu. Ini yang nanti kita harapkan dan di roadmap itu kan sudah kita lihat, sudah kita sebetulnya arahkan sebetulnya perbankan syariah itu harus seperti itu gitu kan, ada penguatan-penguatan di semua aspek termasuk juga pengayaan dari produk-produknya gitu. Baik, seberapa besar optimisme OJK industri perbankan syariah kita ini bisa menjadi pemimpin di industri perbankan secara regional sehingga jika ada aliran dana yang masuk dari global ini kita menjadi opsi yang pertama? Ya, saya kira betul. Saya kira betul upaya kita ini kalau satu hal ya Bu Ane ya, kalau kita berpikir soal global competitiveness Indonesia, tentu kita harus berbicara sesuatu yang lebih luas ya. Itu bukan semata-mata faktor ekonomi, tetapi faktor-faktor non ekonomi tentu saja. Jadi kita berbicara soal masalah katakanlah kepastian berusaha ya, kemudian juga masalah kepastian hukum ya dan juga masalah persepsi investasi, persepsi korupsi dan lain sebagainya. Tentu di luar itu kita tentu perbankan syariah ini akan terus mengembangkan diri, ya, terus akan memperbaiki diri. Tadi kalau seperti apa yang kita lakukan akhir-akhir ini, contohnya nih kepada perbankan syariah itu kita sudah mengeluarkan beberapa aturan baru nih yang sudah kita keluarkan dan akan kita keluarkan. Salah satu contohnya itu adalah POJK nomor 2 nih tahun 2024 ini terkait dengan tata kelola ya. Tata kelola perbankan syariah maupun BPR syariah kan. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kita bisa menunjukkan kepada dunia gitu kan,
bahwa tata kelola di perbankan syariah kita itu sangat kuat gitu kan, tentu akan ada confidence gitu, akan ada keyakinan bahwa kalau melakukan investasi, melakukan kepemilikan bahkan saham bank syariah atau bahkan mengakuisisi bank syariah di Indonesia atau bahkan mungkin meminjam kredit dan meminta kredit dan meminta pembiayaan dan lain sebagainya, itu kemudian masyarakat akan semakin confidence. Dan itu sebabnya kenapa yang saya bilang tadi bahwa pengembangan perbankan syariah itu memang harus meliputi banyak hal. Jadi bukan cuma semata-mata pengembangan knowledge, juga financial performance, sustainability-nya dan lain sebagainya, itu kemudian kita harus terus dorong nih. Pengembangan SDM-nya tentu saja, pengembangan IT-nya juga tentu saja harus juga, mereka tidak boleh kalah oleh bank konvensional. Jadi banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan supaya memang bank syariah kita itu tentu menjadi lebih kompetitif secara domestik maupun secara regional tentu saja. Ini saya kira kalau kita melihat misal contoh ya dari BSI yang sekarang sudah masuk ke 10 bank syariah terbesar di dunia saat ini, itu kan baru kelihatan di petanya gitu. Kalau skalanya kecil terus, nggak akan kelihatan tuh di peta itu. Di peta global itu nggak akan kelihatan. Nah, jadi memang kalau sekarang kita agak sedikit lebih kayak seperti semangat mendorong untuk konsolidasi, ya memang itu sebetulnya maksudnya supaya memang kemajuan share perbankan syariah di kita itu betul-betul bisa diakselerasi gitu. Bukan seperti apa adanya seperti sekarang gitu. Kalau saya masih melihat skalanya kan masih kecil-kecil gitu kan. Tentu kemampuan dia untuk mengekspand usaha juga kecil kan begitu. Padahal ekonomi kita semakin besar nih. Apalagi kita nanti misalnya menghadapi tahun Indonesia Emas nih 2045. Sudah seperti apa ekonomi Indonesia gitu kan, sudah berapa triliun dolar nanti ekonomi kita. Kan tidak bisa didukung oleh bank-bank yang kecil gitu kan. Dan saya kira semua bisnis bank itu sudah pasti ya, termasuk perbankan syariah itu horizonnya nggak bisa horizon jangka pendek gitu. Cari keuntungan tiap tahun sudah cukup gitu, tidak bisa begitu. Harus bisa melihat medium terms view ya. Kemudian long terms view-nya bagaimana nih sebetulnya. Negara ada project, ada yang disebut sebagai trajektori ya. Trajektorinya Indonesia itu mau jadi seperti apa secara ekonomi ke depannya, akan sebesar apa dan lain sebagainya. Jadi memang salah satu tugas saya sebagai KIPP ini yang paling berat itu sebetulnya mempersiapkan struktur pasar perbankan kita ke depan itu. Jadi apakah misalnya bank sekarang di bank kita, di bank konvensional yang masih 103 bank itu masih terlalu besar, Pak? Enggak, gitu kan. Kalau masih terlalu besar karena menjadi tidak efisien, kita harus melakukan sesuatu. Apakah BPR yang sejumlah sekarang di atas 1.500 itu apakah itu sudah terlalu besar gitu? Apakah kita perlu mengurangi jumlah BPR itu, perlu membuat BPR? Apakah BPD sekarang yang di seluruh pemerintahan provinsi itu kemudian harus kita perkuat gitu? Itu semua adalah bagaimana mengantisipasi medium dan long term view kita mengenai ekonomi Indonesia ke depan. Jadi trajektori ekonomi kita ke depan itu harus betul-betul diperhatikan oleh bank gitu. Jangan berpikir wah hari ini ya, kita sudah beruntung dengan cara memiliki UU saja sudah cukup gitu kan. Ngapain saya harus spin off, ngapain saya harus merger gitu kan. Nah, pendekatan seperti ini tidak bisa gitu kan, apalagi dalam lembaga seperti dalam bisnis di suatu lembaga intermediasi seperti bank ini. Ini bukan mohon maaf ya, misalnya seperti produk-produk biasa yang produk sepatu, toko kue gitu yang orang bisa berpindah-pindah merek, kemudian kalau tidak disukai dia ini bisa tutup begitu saja. Enggak, yang namanya lembaga intermediasi kan pertama harus bisa mendorong trust. Yang kedua tentu harus membangkitkan kapasitasnya sendiri. Yang ketiga itu tentu saja lebih atraktif kan gitu. Lebih bisa menarik dalam konteks skala pembiayaan maupun juga bentuk-bentuk pembiayaan gitu. Gitu makanya kira-kira. Baik, apakah POJK tata kelola yang tadi Bapak sampaikan ini menjadi strategi OJK dalam jangka pendek atau ada strategi lain yang tengah disiapkan saat ini? Ya, saya sering mengatakan begini Mbak Ana ya. Jadi kalau kita bicara soal integritas sistem ya. Ini kenapa governance itu menjadi isu yang sangat penting di perbankan itu. Dan ini POJK 17 nih untuk bank umum itu. POJK nomor 2 ini kan untuk khusus bank syariah ya. Kenapa ini baru kita keluarkan misalnya ini yang POJK yang 17 itu untuk bank umum kan baru tahun lalu kita keluarkan, untuk bank perbankan syariah baru kita keluarkan tahun ini. Karena
saya berkeyakinan betul ya bahwa untuk memajukan suatu sistem perbankan nasional itu, termasuk perbankan syariah itu, integritas itu adalah kata kunci. Jadi saya kira the surest way gitu, jalan yang paling pasti untuk bisa meningkatkan pertumbuhan bisnis perbankan ke depan dengan tinggi gitu, dan sehingga menjadi lebih besar dan sehat itu ya masalah integritas ini. Jadi kalau kita belajar misalnya di berbagai negara yang memiliki financial center seperti di New York, di London, apakah di Singapura juga, masalah integritas itu is the key. It's about everything sebetulnya. Kalau sistem itu kemudian integritasnya dipercaya betul oleh masyarakat domestik maupun internasional, nggak ada perlu kita promosi. Mereka akan datang dengan sendirinya kepada kita, gitu. Nah ini oleh sebabnya homework untuk memperbaiki ekosistem pengembangan perbankan termasuk perbankan syariah ini sangat besar buat kita. Dan salah satu ekosistem yang harus kita benerin itu ekosistem di mana mereka itu beroperasi itu harus memang berintegritas itu. Karena kalau perbankan, apalagi perbankan syariah, terus kemudian ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh di situ, misalnya kan, di situ banyak kejadian, katakanlah di situ pencucian uang, kalau di situ ada fraud, di situ ada judi online gitu kan, dan lain sebagainya, itu tentu kan orang bertanya-tanya, loh, kok bisa katanya, di Indonesia misalnya ada bank kok bisa ada fraud di dalamnya, bisa ada pencucian uang di dalamnya gitu kan. Ini yang memang bisa merusak image, bisa merusak persepsi orang kepada kita dan kepada negara kita. Oleh karena itu memang kita harus lebih strict bagaimana menegakkan masalah integritas itu. Nah, POJK nomor 2 tadi atau nomor 17 untuk bank umum itu memang ditujukan untuk itu, Mbak. Baik, selain integritas tadi Bapak sampaikan juga OJK sangat mendukung untuk terjadinya konsolidasi. Betul. Sebenarnya tantangannya sebesar apa sih Pak untuk mungkin memberikan rekomendasi kepada pelaku perbankan syariah ini agar bisa berkonsolidasi? Pertanyaan bagus tuh. Ya, jadi memang kalau kita bicara soal tantangan, tadi yang saya sempat singgung sebetulnya, tantangannya adalah saya itu tidak ingin menggunakan cara-cara paksaan. Kalau cara memaksa saya mudah, dan saya dilindungi undang-undang untuk bisa memaksa mereka melakukan ya semacam kawin paksa gitu kan. Tetapi kan itu tidak sesuatu yang akan ya belum tentu itu akan berhasil dengan baik gitu. Tapi sebetulnya akan lebih menjamin suatu konsolidasi yang baik itu tentu adalah bagaimana bisa mereka itu justru dengan kesadaran, dengan kalkulasi sendiri itu melakukan konsolidasi. Apakah dia mau mengakuisisi bank lain, atau dia melakukan merger dan lain sebagainya, itu lebih banyak kepada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya business to business consideration gitu kan. Tidak karena kenapa kamu merger, wah dipaksa oleh OJK gitu kan. Jadi memang begitu, walaupun ya saya sering berkelakar gitu. Orang-orang tua kita juga dulu ada yang kawin paksa tapi juga bisa hidupnya abadi dan bagus kan gitu. Jadi tapi saya tidak akan rely kepada itu. Tantangannya itu ini pertanyaannya. Jadi tantangannya adalah bagaimana membangkitkan kesadaran di perbankan syariah itu untuk melakukan konsolidasi atas inisiatif sendiri. Nah, harapan saya kan cuma satu tadi yang saya katakan. Tolong pertimbangkan kepentingan individual bank dengan kepentingan juga sistem. Dengan kepentingan kita untuk mendorong penguatan perbankan syariah, mendorong share perbankan syariah ke depan yang lebih luas. Nah, tentu itu akan ada pengorbanan untuk temporary, tapi saya kira di dalam jangka menengah dan panjang tentu semua akan well off lah. Akan better off maksud saya itu. Jadi nggak akan worse off lah tentu saja. Karena saya kira ekonomi kita akan terus bergerak, akan terus tumbuh, dan ini yang akan akan menjamin bahwa skala atau kue ekonomi yang kita yang kita miliki ini akan semakin hari semakin besar. Dan itu harus dimanfaatkan oleh perbankan syariah. Jadi tapi kalau perbankan syariah insist dalam skala yang kecil-kecil seperti sekarang, ya tentu juga tumbuh, tapi ya tumbuhnya ya tentu saja tumbuhnya juga tentu sangat terukur gitu. Kira-kira begitu. Baik, dengan seluruh upaya yang sudah dilakukan OJK, lalu seperti apa harapan agar industri perbankan syariah ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk pertumbuhan ekonomi syariah di dalam negeri? Ya, betul. Jadi begitu. Kalau saya sampaikan Bu Ane ya tadi, tentu kontribusi itu bisa diberikan lebih besar kalau bank-bank ini memiliki kapasitas besar. Itu sudah pasti kan gitu. Jadi kalau bank kecil dengan bank besar itu kontribusinya sudah pasti akan berbeda. Itu whether you like it or not ya.
Itu faktanya begitu. Oleh karena itu saya kira membangun membesarkan membesarkan bank melalui konsolidasi itu adalah salah satu hal yang opsi yang harus tetap terbuka gitu menurut saya. Dan saya kira memang struktur pasar perbankan kita harus dari hari ke hari semakin diefisienkan. Dan memang kalau kita lihat nih aksiomanya itu bahwa memang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya mungkin terjadi kalau lembaga intermediasi seperti perbankan itu well functioning dalam bahasa Inggrisnya. Berfungsi dengan baik, ya kan? Kalau dia berfungsi dengan baik artinya apa? Ya artinya bahwa dia itu berfungsi dengan baik itu tadi berintegritas, efektif, efisien, kompetitif kan gitu, terus size does matter gitu ya, tadi bisa dikatakan begitu. Nah, kalau semua ini bisa dilakukan oleh kita, tentu kontribusi terhadap perekonomian kita, terhadap pertumbuhan perekonomian kita yang lebih cepat itu pasti akan terjadi gitu. Nah, tentu ini di luar faktor-faktor lain ya, karena kita juga kalau mau mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi seperti growth yang mungkin bisa 7-8%, tentu faktor-faktor lain itu harus kita tangani ya, seperti shadow ekonomi misalnya kan, ekonomi bayangan itu harus kita atasi, itu yang terkait dengan persoalan bisnis yang informal, kemudian kejahatan ekonomi gitu juga harus kita bisa berantas, dan itu yang akan bisa menjamin bahwa kemudian pertumbuhan ekonomi kita akan bisa melampaui angka yang lebih besar lagi daripada around 5% seperti sekarang gitu. Nah, jadi faktor-faktor non ekonomi ini kita harus betul-betul ke depan lebih tangani secara lebih serius, tentu saja termasuk penanganan shadow ekonomi ini. Ini mungkin yang ke depan itu akan bisa saya kira juga menyelesaikan banyak persoalan kita yang terkait dengan masalah peningkatan tax ratio dan juga tentu saja pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh.